Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tema 3, yaitu tentang tokoh dan penemuan. Di sini kita akan pelajari muatan pelajaran IPA, yaitu materi listrik. Ada yang tahu bagaimana listrik mengalir di rumah kita? Baiklah, pada kesempatan ini kita akan mencari tahu apa itu pengertian daripada listrik. Listrik adalah suatu daya yang memiliki muatan listrik, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Nah, siapakah penemu arus listrik? Ya, yaitu Michael Faraday. Arus listrik dihasilkan dari sumber listrik. Sumber listrik memiliki dua muatan, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Contoh sumber listrik yang pertama sekali adalah baterai. Yang kedua adalah aki. Selanjutnya dinamo. Dan yang terakhir adalah generator. Untuk menghidupkan listrik dengan aman, maka digunakan saklar. Saklar dalam keadaan tertutup atau on, maka akan mengalir arus listrik. Sebaliknya, jika saklar dalam keadaan terbuka atau off, maka tidak akan mengalir arus listrik. Rangkaian listrik adalah susunan alat-alat yang dihubungkan dengan sumber listrik. Adapun alat-alat yang menyusun sebuah rangkaian listrik disebut komponen listrik. Komponen listrik yang sederhana yang pertama sekali adalah baterai. Baterai berfungsi sebagai penyuplai arus listrik. Komponen yang kedua adalah lampu reflektor. Fungsinya adalah untuk mengumpulkan cahaya sehingga lampu menjadi terang. Komponen yang ketiga adalah logam penghantar. Fungsinya untuk menghantarkan arus listrik dari baterai ke lampu. Komponen selanjutnya adalah saklar. Saklar berfungsi untuk menghubungkan dan memutuskan arus listrik yang mengalir ke lampu. Adapun komponen listrik yang lain, yang pertama sekali adalah baterai, kemudian kabel, tempat dudukan lampu, selanjutnya lampu, dan yang terakhir adalah saklar. Jenis rangkaian listrik yang pertama adalah rangkaian seri, selanjutnya adalah rangkaian paralel, rangkaian seri dan paralel. Rangkaian seri adalah rangkaian yang disusun secara seri dan tidak bercabang aliran listriknya. Ciri-ciri rangkaian seri yang pertama sekali adalah rangkaian listrik dipakai secara berurutan dan tidak bercabang. Selanjutnya, jika salah satu lampu padam, lampu yang lainnya ikut padam karena aliran listrik terputus. Kemudian kabel yang dibutuhkan tidak banyak, dan yang terakhir adalah nyala lampu tidak sama terangnya. Contoh rangkaian seri yang dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu kafe, lampu taman, dan lampu ruang tamu. Ciri selanjutnya adalah rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun secara sejajar atau bercabang. Ciri-cirinya adalah yang pertama, arus listrik mengalir dua cabang atau lebih. Yang kedua, jika lampu yang satu putus, maka lampu yang lain tetap menyala. Yang ketiga, banyak memerlukan biaya karena banyak kabel dan saklar. Contoh rangkaian paralel yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu lalu lintas, lampu di rumah, dan lampu-lampu di perkantoran. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.